Tuhan menjawab. Selamat malam ya. Iya. Ya, selamat datang di Alkitab PA online bareng. PA online bareng. Teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang dan selamat ber-PA bareng. Ya, gimana nih Roma? Iya, saya sangat semangat banget Bu memulai November ini karena Ya. kita sudah beralih ke kitab-kitab nanti yang akan membahas terkait nubuatan gitu ya, terkait kelahiran Yesus. Jadi pastinya teman-teman juga di rumah udah mulai sibuk persiapan Natal, tetapi kita jangan sampai melewatkan PA online bareng malam hari ini karena akan spesial banget. Kita akan membahas kitab yang sangat bagus sekali, ini kitab Habakuk pasal 1 dan 2. Nanti Ya, kita tapi akan gali mungkin- bersama-sama. Gimana Tapi Bu? mungkin banyak teman-teman yang nggak terlalu familiar dengan Iya. Habakuk karena pertama perjanjian lama, kedua nabi-nabi kecil. Kecil. Jadi banyak yang mungkin nggak terlalu kenal, tapi nggak apa-apa ya, kita nanti akan belajar lebih banyak tentang Habakuk. Oke, silakan dibuka HP-nya dan malam hari ini seperti biasa kita tidak berdua saja, kita akan mengundang dua rekan yang akan jadi guest kita dan akan menggali Habakuk 1 dan 2 bersama-sama dengan. Ya, selamat malam ya teman-teman. Kiranya bisa bersama-sama happy hari ini menggali Habakuk 1 dan 2. Kita akan mulai segera di dalam doa. Ya, karena waktu terus berjalan, kita akan segera berdoa. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika kami boleh bersama-sama kembali datang kepadamu. Kami sungguh menggali kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami yang rindu, yang haus, yang punya kerinduan boleh mendapatkan berkat yang luar biasa melalui setiap penggalian yang kami gali melalui dua rekan menjadi bias kami malam ini. Bahkan semua sahabat-sahabat juga yang akan bergabung bersama-sama. Kiranya Tuhan pun melalui Kudus Tuhan boleh ungkapkan apa isi hati Tuhan, tapi juga seluruh kendala jaringan alat yang kami pakai yang boleh lain kembali. Pujilah namamu ya Bapa, nama Yesus. Menyerahkan kayak orang bareng dari Alkitab 1, 2, dan Amin. Amin. Iya, ini kemungkinan dari suaranya Kak Sandra ya? Gimana? Sepertinya ada noise Kak. Oh, sorry. Masih? Iya, tapi nggak ada operatornya, jadi audio juga nggak bisa dimatiin ya. Iya. Iya, betul. Oke deh. Karena sama-sama juga ya kan di Solo. Ya. Oke, tadi di awal kita sudah spill sedikit gitu ya kalau bulan ini November ini kita kan sudah mulai sibuk mungkin ya sahabat-sahabat mungkin juga sudah mulai sibuk persiapan tentang Natal gitu. Jadi kita mengambil kesempatan ini untuk kita juga bisa PA sehubungan dengan pasal-pasal terkenal terkait nubuatan kelahiran Yesus Kristus sampai nanti dengan ke Injil Lukas. Jadi bagi teman-teman yang sudah mulai persiapan di gereja, di komunitas dan lain sebagainya, tentu saja sangat bisa mengikuti AYOPA ini karena kita akan membahas tentang kelahiran Sang Raja kita Yesus Kristus yang dibuat oleh para nabi maupun juga akhirnya terjadi gitu di kitab Injil. Ya, senang sekali kita bisa segera mulai dan kita akan overview dulu untuk kitab Habakuk. Nih, Roma, apa saja yang kamu tahu nih tentang kitab Habakuk? Oke, mungkin kitab Habakuk ini jarang mungkin diperdengarkan atau sering dibaca gitu ya karena ini tadi Ibu bilang ini nabi kecil, ini juga seorang Habakuk yang berseru kepada Tuhan gitu. Nah, tetapi Habakuk ini ketika menuliskan kitabnya ini beda banget unik gitu sendiri dengan nabi-nabi lainnya. Kalau nabi-nabi lainnya biasanya langsung terjun langsung menyampaikan nubuatan penghakiman akan Allah kepada bangsa Israel. Gitu. Tapi di sini tuh lebih banyak ceritanya tentang keluhan atau pertanyaan kepada Tuhan terkait segala sesuatu yang terjadi kok nggak bisa dipikirkan mungkin secara akalnya gitu ya. Jadi bisa ada kejahatan, kok bisa seakan-akan Tuhan diam. Jadi Habakuk banyak bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab setiap pertanyaan Habakuk. Jadi cukup unik sih, beda dengan nabi-nabi kecil ini sendiri. Iya, betul. Dan Nabi Habakuk ini salah seorang nabi yang punya karakter humanius gitu ya. Dan apalagi keadaan dia yang sangat kurang dalam keadaan baik, khususnya untuk bangsa Israel. Apa nih yang kamu tahu tentang latar belakang Habakuk? Iya, Habakuk ini
menuliskan tentang firman-Nya yang disampaikan oleh Tuhan terkait nanti kalau kita lihat di pasal berikutnya terkait penghukuman yang akan diterima oleh bangsa Israel, tapi juga berbicara tentang adanya penghukuman yang diterima oleh bangsa yang lebih kejam dibanding Israel, gitu, yaitu bangsa, kalau di pasal selanjutnya pasal Kasdim atau pasal Babel, gitu. Jadi tapi nanti akan ada satu bicara juga tentang pengharapan akan keselamatan yang akan diberikan oleh Yesus Kristus. Ya, mungkin itu hubungan yang kita akan cari tentang Natal ya, tentang Natal. Jadi pengharapan di Habakuk ini walaupun dia berteriak-teriak untuk bangsanya pada saat itu, tapi pada saat yang sama sebenarnya dia meneriakkan juga tentang keselamatan yang akan datang, nanti akan datang karena dia masih hidup di dunia perjanjian lama. Bagaimana nanti akan datang melalui Kristus seperti yang tadi Roma bilang ya. Jadi itu hubungan Habakuk dengan Natal. Mungkin banyak orang nggak ngerti. Sepertinya kayak secara langsung gitu kok kayak dicari di mana ya ayatnya tentang Natal. Tapi itu satu pengharapan gitu akan keselamatan yang nanti akhirnya digenapi oleh Yesus Kristus gitu. Dia yang menyelamatkan, dialah penyelamat itu, dan dialah yang menggenapi masalah keselamatan. Terus dia gitu bisa tergenapi. Bahkan kalau kita lihat di pasal 1 pertanyaan si Habakuk tentang panggilan dan seorang manusia gitu ya, Tuhan menjawab berapa lama lagi Tuhan. Nah, akhirnya kan Tuhan menjawab dengan kedatangannya gitu, melalui inkarnasi datang ke dunia dan dia mengirimkan anaknya sendiri. Akhirnya Tuhan sendiri juga menjawab melalui kedatangan anaknya yang tunggal gitu. Jadi seakan-akan kalau di sini Tuhan itu diam, tapi sebenarnya dia mendengar, dia tidak peduli dan dia tidak berbicara. Ya, senang sekali bisa melihat bagaimana seorang nabi juga punya rasa hati yang punya sikap yang sangat peduli gitu, bukan hanya kepada bangsanya, tetapi juga kepada orang-orang yang mencari keselamatan yang dari Allah gitu, yang dari Tuhan Yahweh. Iya, jadi pasal Habakuk 1 dan 2 ini akan membuka serangkaian pranatal kita 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan gitu, terkait pasal-pasal Natal yang akan kita hari. Dan malam hari ini Bu sudah ada Pak Kris dan juga Kak Sandra ya. Mohon maaf sekali ya Kak Sandra nggak bisa join wajahnya, tetapi kiranya nanti suaranya bisa lancar. Kita akan menggali 2 pasal ini bersama-sama dengan Pak Kris dan juga Kak Sandra. Nah, sudah membaca pasal 1 dan 2 kan Pak dan Kak? Oke, iya. Mungkin dari Pak Kris dulu nih, ada berapa ayat nih yang ditemukan dari 2 pasal ini Pak? Ya, kalau saya lebih menyoroti di pasal pertama, ayat pertama sampai keempat ya, yang mana ini suatu hal yang mungkin kalau saya korelasikan saat ini juga doa-doa syafaat dari orang percaya saat ini ya. Seakan-akan kenapa Tuhan izinkan terjadi perang, terjadi pandemi, dan terus kenapa tidak selesai-selesai gitu loh. Itu yang saya dapatkan dari ayat 1 sampai 4 itu seakan-akan cerita Habakuk pada saat di perjanjian lama ini hampir sama yang seperti kita doakan sepanjang menjelang Natal ini ya, pranatal ini. Oke. Iya, nanti kita akan gali bersama-sama Pak. Kita masih di overview dulu ya. Oke. Nah, kemarin setelah digali ada berapa ayat nih Pak yang dilihat di 2 pasal ini? Aku sih banyak di ini ya, perikop pertama aja ya, yang di mana Habakuk pertama itu. Karena di situ yang seruan Habakuk awalnya sebagai seorang nabi, panggilan dia sebagai seorang nabi. Di mana kita seringkali menemukan ketika kita membaca nabi-nabi ini ternyata juga nggak semuanya berjalan lancar ya. Yang ditemukan Nabi Habakuk ini seakan-akan, Tuhan ini aku sudah berseru, ini ada penindasan, kenapa kau berdiam? Misalkan seperti itu di perikop pertama itu. Nah, terus kemudian yang saya temukan itu Habakuk mempertanyakan ya, mengapa Tuhan ya itu tadi terkesan terdiam ketika Yehuda ini mengalami masa-masa yang sulit, penindasan, kejahatan, bahkan terjadi ketidakadilan. Kalau di situ dituliskan oleh Lembaga Kitab Indonesia ketidaksetiaan, kalau saya sih bahasa saya ketidakadilan yang dirasakan oleh
Nabi Habakuk. Ya. Itu sih yang Ya, saya. jadi kesan utama yang Pak Kris tadi dapatkan dari Habakuk 1 itu suara Habakuk yang berseru-seru ya, Iya. tapi Tuhan kelihatannya tidak menjawab. Oke. Jadi Pak, di pasal 1 ini ada nama-nama tokoh yang Bapak bisa sebutkan nggak? Iya, ada tokoh-tokoh dicatat di pasal 1 dan pasal 2, mungkin bisa ditambahkan. Bentar ya, dilihat. Oke. Ya mungkin dari Kak Sandra ingin memulai. Untuk nama-namanya atau apa dong? Nama-nama tokoh yang muncul Di pasal 1. Kalau nama-nama itu yang pertama kan yang jelas ada Habakuk. Lalu yang kedua itu ada Yehuda. Lalu yang ketiga ada pasukan Asyur dari Nineveh. Terus yang jelas juga ada dari orang-orang Kasdim. Gimana? Orang Orang Kasdim. Kasdim. Oh. Iya. Ada lagi? Ya, bangsa-bangsa, lalu orang Kasdim. Ada yang lain lagi? Orang Fasik mungkin. Orang Sudah fasik. termasuk. Iya, di pasal 1 bagian terakhir ya, disebut juga di sini. Iya. Ya, dan jelas Tuhan sendiri ya, Iya. Tuhan ada. Terus Tuhan juga ada yang besar raja-raja semua. juga yang ditemukan. Oke. Oke. Dari pasal 2 mungkin ke Pak Indarto lagi. Iya. Kalau pasal 2 ini yang saya dapatkan di mana di watchtower-nya, di menara pengintaiannya itu seperti yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya ya. Mereka berdoanya di sotoh, itu di atas menara. Nah, di menara pengintaian ini dia kembali istilahnya itu merefleksi ulang sebenarnya maksud dan tujuan Tuhan ini seperti apa. Dan Habakuk mengatakan di situ bahwa Tuhan kenapa memakai bangsa yang justru lebih jahat dari orang Yehuda itu sendiri. Berarti Habakuk sendiri merasa bahwa orang Yehuda ini sudah jahat. Ternyata Tuhan izinkan ada yang lebih jahat daripada orang Yehuda pada masa itu. Itu sih yang nanti kita akan nanti kita akan bahas lebih dalam ya Pak. Kita baru akan menggali overview dulu. Jadi secara umum apa yang kita lihat dari pasal 1 dan pasal 2 tadi beberapa sudah disebutkan. Mungkin mulai dengan selain orang-orang, mungkin kata-kata yang kata-kata yang sering diulang-ulang juga nih di 2 pasal ini. Apakah teman-teman juga sudah menemukan biasanya kata yang diulang-ulang itu punya penekanan atau punya pengertian penting gitu. Jadi penulis menuliskannya dan diulang beberapa kali dalam 1 pasal atau 2 pasal. Silakan. Dari Kak Sandra. Kalau yang dari saya, dari Habakuk 2 sih yang udah paling kelihatan. Yang kata yang paling sering diulang-ulang itu adalah kata celakalah. Ya. Betul. Berapa kali, Kak? Enggak. Belum ngitung ada sih 5 kali berapa, teman kelihatan. Iya. Oke, ada menemukan kata yang lain lagi? Cassandra? Belum ada sih. Oke, ya. Dari Pak Indarto sendiri, apakah sudah sempat mengecek kata-kata yang sering diulang dalam pasal 1 atau pasal 2 selain kata celakalah? Iya, di pasal pertama dan kedua sih yang saya garis bawahi bukankah. Jadi di sini ada suatu retorik bukankah. Ya. Nah, jadi ya di mana di situ Habakuk menceritakan, loh, bukankah Tuhan ini pencipta? Bukankah Tuhan ini sebagai suatu sebab dari segala hal? Kenapa ini terjadi? Dan itu diulang-ulang. Oke, ada lagi Pak? Itu sih yang saya temukan. Oke.
Oke. Ya, jadi ada banyak ya kata-kata yang diulang-ulang terkait tadi bukankah, celakalah, kata bangsa-bangsa yang jadi targetnya, juga kata keadilan Allah yang banyak juga dijelaskan di pasal 1. Oke, kita akan menggali pasal 1 bersama-sama dengan Pak Indarto dan juga Kak Sandra. Silakan nanti teman-teman sahabat-sahabat yang sudah bergabung malam hari ini dibuka Alkitabnya. Nanti digali juga, yang kita gali adalah pasal 1 ayat 2 sampai 4. Demikian juga serupa nanti di pasal 2 ayat 2 sampai 4. Begitu ya teman-teman ya. Sepakat ya, nanti dibagikan di kolom komentar apa yang menjadi pendapat atau menjadi pelajaran penting dan juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Silakan nanti dibagikan, ini akan mengkayakan pembelajaran kita. Dan kita akan buka pasal 1 ayat 2 sampai 4, kita baca bersama-sama. Dikatakan di sini, mungkin suara Kak Sandra bisa dikecilin dulu ya bagian volumenya, ditutup aja, ditutup pakai tangan gitu. Di tempat audionya itu kamu tutup pakai tangan supaya nulisnya nggak kedengaran karena cukup mengganggu. Oke, kita akan baca pasal 1 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak mau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak mau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik menghukum orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul kembali. Iya, menarik sekali ayat ini ya, satu seruan Habakuk kepada Tuhan. Nah, mungkin saya akan bertanya dulu kepada Pak Kris, kenapa nih di 2-3 ayat ini Habakuk berteriak minta tolong kepada Tuhan ya? Ya, karena kepeduliannya, compassion dari diri dia terhadap bangsanya yang saat itu ditindas. Dimana seperti yang saya katakan tadi, Habakuk ini dia merasa bahwa dia harus istilahnya itu memikirkan atau berbelas kasih terhadap bangsanya. Dan itulah ungkapan dari hati dari seorang Habakuk pada saat itu sebagai seorang nabi, di mana dia menangisi bangsanya dan menangis pada Tuhan. Kenapa Tuhan seakan-akan tidak berbuat suatu apapun? Apalagi kalau kita lihat di ayat 2 ini ya, seakan-akan Tuhan tidak mendengar gitu ya. Gimana ya? Di ayat 2 dikatakan tetapi tidak mau dengar, berseru padamu tetapi tidak mau tolong gitu. Ya, gimana nih pendapat Pak Kris? Apakah itu bisa menjadi satu poin membuat Habakuk akhirnya berteriak berseru kepada Tuhan karena seakan-akan Tuhan tidak mendengar dan tidak mendengar? Ya itu tadi yang kenapa saya temukan kata bukankah. Jadi menurut Nabi Habakuk itu seharusnya Tuhan ini kan tahu mana yang baik dan buruk. Kenapa sudah tahu mereka ini tertindas Yehuda dalam masa penindasan? Kenapa seakan-akan Tuhan membiarkan, mengizinkannya? Itu yang membuat Nabi Habakuk akhirnya berseru karena merasa ketidakadilan dan ketidaksetiaan menurut Nabi Habakuk, yaitu ketidaksetiaan Allah terhadap umatnya. Itu sih. Oke. Ya mungkin dilanjutkan ke Kak Sandra ya. Ini masih sangat terkait dengan pertanyaan pertama gitu ya. Jadi di sini dikatakan Habakuk berseru dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tapi di sini akhirnya sepertinya Tuhan tidak mendengar doanya. Nah, mengapa nih Habakuk menuduh Tuhan kalau kita lihat di ayat 2 tidak menjawab teriakannya ketika dia minta tolong? Ya, karena ini kan memang seolah-olah Tuhan tidak bekerja, karena ternyata memang di ayat selanjutnya itu kan dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang memang menggerakkan orang-orang Kasdim itu untuk menghukum bangsa Yehuda. Jadi karena yang aku lihat dari Habakuk sendiri belum bisa melihat big picture maksudnya Tuhan untuk orang bangsa Yehuda itu seperti apa, makanya Habakuk itu melihat
kok Tuhan nggak mau menolong orang-orang Yehuda, malah justru menindas orang Yehuda dengan orang yang lebih jahat. Gitu. Ya, selain itu mungkin juga Habakuk merasa bangsa Israel kan bangsa pilihan gitu ya. Iya, Bangsa yang betul. disayang Tuhan, mungkin satu-satunya bangsa di seluruh dunia yang Tuhan care. Sehingga tuntutan Habakuk adalah supaya Tuhan itu peduli dong dengan bangsa yang sudah dipilih gitu ya. Tapi kan kita juga tahu ya, kenapa mereka dihukum saat ini? Maksudnya kenapa mereka ada dalam penjajahan bangsa lain? Kalau saya baca di tafsiran, kenapa? Gimana? kalau saya baca di tafsirannya itu karena dikatakan bangsa Yehuda itu murtad, Bu. Jadi dihukum oleh Allah supaya bangsa Israel itu dapat kembali ke jalannya Tuhan, bukan melenceng lagi. Iya, ya ini suatu keadaan yang lucu ya. Bangsa Israel itu tidak setia kepada Tuhan, lalu Tuhan hukum mereka. Cara Tuhan menghukum adalah mendatangkan bangsa lain untuk menindas dia. Nah, setelah ditindas, Habakuk sebagai nabi yang peduli dengan bangsanya teriak-teriak, loh, Tuhan kenapa kok enggak ditolong begini-gini? Itu mereka sedang dalam rangka dihukum sebenarnya oleh Tuhan karena ketidaksetiaan mereka gitu ya. Iya, sangat lucu tapi itu kejadian nyata gitu ya. Jadi di sini membuat mungkin Habakuk menjadi semakin bertanya-tanya, semakin bingung. Ya, Israel berdosa, akhirnya Tuhan hukum bangsa yang lebih jahat lagi menghukum Israel itu secara akal gimana sih ini Tuhan gitu. Mungkin itu yang membuat Habakuk akhirnya semakin bertanya-tanya kepada Tuhan. Seharusnya kejadian yang di depan matanya itu tidak membuat hal-hal yang terjadi mengenai Israel itu ya mungkin dalam pola pikir Habakuk harusnya nggak dihukum oleh bangsa lain, gitu. Nggak tahu kita, tapi itulah rencana Tuhan yang tidak terpikirkan oleh Habakuk. Ya, memang tadi Anda bisa mengatakan Habakuk mungkin nggak melihat big picture, ya, gambar besar yang sedang terjadi, gitu ya. Jadi dia berteriak pada Tuhan seakan-akan Tuhan nggak tahu, gitu. Bangsa ini sedang ditindas loh. Yang mendatangkan penindasan itu Allah sendiri, gitu, karena ketidaksetiaan bangsa Israel. Oke. Nah, masih di pasal ini dan di ayat yang sudah kita pilih ini, mungkin kembali ke Pak Kris ya. Kalau dari doanya, dari seruan Habakuk ini, dari minta tolongnya Habakuk kepada Tuhan, sepertinya Habakuk rindu ada satu keadilan yang terjadi. Nah, keadilan seperti apa nih yang diinginkan Habakuk di dalam 3 ayat ini? Ya, kalau yang saya dapatkan sih Habakuk seakan-akan yaitu tadi dia menempatkan bahwa bangsa Yehuda ini sebagai umat pilihan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dia merasa tidak adil karena Allah ini kan seharusnya berdaulat. Dan dia mereka sebagai umat pilihan harusnya Allah lindungi. Dan mereka yang jahat ini, karena mereka jahat, mereka harusnya dipukul rata atau dimusnahkan. Menurut Nabi Habakuk. Karena Nabi Habakuk ternyata di sini nanti kita temukan belum melihat itu dari gambaran besarnya di bahasanya Kak Sandra ya. Mungkin itu ya. Oke, jadi mungkin itu juga yang membuat akhirnya Habakuk bilang sepertinya keadilan kekuatannya hilang ya, karena dia menurut versi dia menggambarkan apa yang sedang terjadi, melihat gambaran Allah dalam kehidupan Israel dan juga bangsa-bangsa yang nanti. Nah, jadi keadilan yang dirindukan Habakuk ya orang jahat harus dapat hasil yang jahat, dapat hasil yang diadili sesuai perbuatannya. Orang benar harusnya baik juga gitu. Tapi dalam rencana Allah sepertinya nggak seperti itu gitu. Nah, gimana nih pelajarannya dari 3 ayat yang teman-teman atau Kak Kris atau Kak Sandra nih yang didapatkan dari 3 ayat ini? Mungkin ke Kak Sandra lagi. Ya, kalau pelajaran yang aku dapat dari 3 ayat di Habakuk yang pertama ini, itu daripada berdoa untuk tanya kenapa, lebih baik minta pertolongan Tuhan itu supaya Tuhan kuatkan, dan juga lebih berdoa untuk
refleksi diri. Tuhan, apakah aku ada salah? Kalau misalnya sudah Tuhan pukul seperti itu, biasanya kan mungkin ada kesalahan yang baik kita sengaja maupun tidak. Nah, ini lebih belajar ke refleksi diri sih. Apakah sudah melakukan hal yang sesuai dengan Tuhan atau belum? Itu. Dan juga belajar keadilan Tuhan itu bukan keadilan manusia, jadi keadilannya Tuhan itu berbeda. Mungkin bagi kita itu tampak tidak adil, karena ya itu tadi, kita belum bisa melihat rancangan besar apa yang Tuhan sudah sediakan ke kita. Kayak kalau bangsa Israel itu kan mereka ada salah tapi belum sadar kalau mereka itu sedang melakukan kesalahan, makanya Tuhan pukul. Nah, mungkin dalam keseharian kita kan juga seperti itu, ada kalanya kita salah tapi nggak sadar. Nah, itu lebih banyak refleksi diri dan mohon tuntunan Tuhan. Ya, dari Kak Kris. Ya, kalau yang saya dapatkan di pasal pertama ini, seyogyanya ya, ketika kita mengalami istilahnya itu hal-hal yang buruk dari orang jahat, ya contoh saja yang saat ini terjadi adalah apa yang terjadi sama keluarga ini ya, Brigadir J ya, dimana dia merasa anaknya ini baik. Kenapa Pak Sambo dibiarkan, diizinkan untuk terjadi, misalnya itu menghabisi anaknya ya. Ya pertama sih apa yang Tuhan inginkan adalah sebenarnya bangsa Yehuda untuk menyadari, ya, sama seperti kita sebagai orang Kristen, apapun yang terjadi di sekitar kita, situasi kondisi apapun, kita ini sadar nggak sih, kita sudah merefleksi nggak, kenapa sih ini bisa terjadi gitu. Kita sudah misalnya itu introspeksi nggak terhadap diri kita, terhadap bangsa kita. Terus yang kedua adalah menerima kenyataan di mana ini sudah terjadi. Nah, seperti yang disampaikan Kak Sandra tadi ya, di mana kalau sudah menyadari, menerima, kita tinggal harusnya berdoanya mensyukuri apa yang masih ada, terus berikutnya ya mohon kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit saat ini yang seperti kita jalani bersama. Itu sih refleksinya yang saya dapatkan. Oke, ya terima kasih Kak Kris dan juga Kak Sandra yang sudah memberikan overview dan juga penggalian berdasarkan 3 ayat yang sudah kita gali ini. Nah, gimana nih Bu dengan sahabat-sahabat yang sudah join? Sudah ada 20 lebih nih. Apakah juga sudah memberikan hal-hal yang didapatkan mungkin yang selama ini tidak terpikirkan ya ketika membaca kitab Habakkuk? Ada sesuatu kan yang didapatkan, silakan bagikan teman-teman. Akan membacakan nanti hasil dari teman-teman yang dibagikan dalam ini. Belum ada nih. Oh, ada satu dari tanggapan dari Teresia. Saya belajar bahwa walaupun dalam masa kesusahan kita harus minta tolong sama Tuhan, sekalipun kita tidak tahu kapan pertolongan itu akan datang. Ya betul. Di tengah ketidaktahuan Habakkuk, tapi kita bisa melihat ya bahwa sikap Habakkuk ketika menunggu jawaban dari Tuhan, walaupun sambil teriak-teriak, sambil menuduh-nuduh, gitu ya. Tapi dia datang ke orang yang tepat. Ya, bukan datang ke orang yang tidak tepat. Jadi salah satu yang kita hargai dari Habakkuk, dia sangat natural, artinya dia tidak pura-pura, dia melihat keadaan bangsanya, dia sangat simpati terhadap bangsanya, tapi pada saat yang sama dia tahu hanya Tuhan yang bisa melepaskan, dan itu salah satu sikap yang saya pikir harus kita punyai. Sekalipun kita tahu kok Tuhan jahat sih, kok Tuhan begini sih, kenapa Tuhan nggak lepaskan kita sih, tapi dia datang pada Tuhan, bukan datang dengan kekuatan sendiri atau mencari kekuatan yang lain. Dan itu saya kira sikap yang harus kita tiru ya tentang Habakkuk. Iya. Jadi kalau teman-teman yang gabung malam ini, selama ini minta tolong kepada siapa? Kepada siapa nih dalam kesesakan? Apa kepada Tuhan atau kepada teman-teman yang lain? Nggak apa-apa, kadang teman-teman juga bisa menguatkan gitu. Tapi satu sisi tetap pertolongan pertama kita harus yang kita cari adalah Tuhan sendiri. Ya, ini ada tanggapan juga dari Rizky. Halo Rizky, selamat malam. Saya melihat semua bangsa Yehuda murtad atau sebagian ya. Soalnya yang kena hukum seluruh bangsa Yehuda. Iya, kalau dibilang semua bangsa, maksudnya semua individu yang ada di dalam
bangsa Israel mungkin tidak, tapi ada sebagian orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Nyatanya Habakuk tidak meninggalkan Tuhan, Habakuk masih setia pada Tuhan. Jadi ada orang-orang yang seperti Habakuk, tapi ada juga orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Yang jelas saat itu banyak sekali orang Israel yang tidak lagi menunggu atau tidak lagi percaya pada Tuhan, dan mereka mencari jawaban atau mencari jalan sendiri untuk untuk kesenangan diri sendiri, ya. Kayaknya sudah nggak ada lagi. Oke, sambil menunggu respon dari teman-teman sahabat sabda yang sudah bergabung malam hari ini. Kok di layar sih udah ada lagi ya, satu lagi. Oh iya, dari Pak Agung nih. Ya, dari Pak Agung. Habakuk 1 ayat 6-9 loh. Ayat 6-9 nih, ya. Mungkin dapat berkata dari situ ya. Tuhan serius menanggapi dosa. Tuhan bukan hanya tidak suka dosa, tetapi juga tidak menyukai para pendosa. Maka Tuhan memakai bangsa yang gemis untuk mendidik orang Yehuda. Nah, ini hikmahnya diniatkan dari pasal ayat 6-9 ya. Oke. Ini berbicara tentang bangsa Kasdim gitu yang dipakai Tuhan, bangsa yang jahat, itu bangsa Israel. Ada lagi nih Bu, satu tanggapan dari Ibu Una Living Net. Selamat malam. Sesuai judul perikop Habakuk 2, kita akan bacakan nanti ya Bu ya. Habakuk 2 masih ada setelah ini, jadi kita akan bacakan setelah kita menggali bagian ini. Oke, mungkin kita langsung ke pasal 2 ya Bu ya. Masih ada lagi nih. Oh, masih ada lagi ya. Dari Pak Daniel. Ya, dalam keadaan apapun kita harus tahu bahwa jika kita mengasihi Tuhan, maka apapun yang terjadi, Tuhan terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Pak Daniel. Cuman kadang-kadang kan namanya manusia ya Pak, nggak sabar. Maunya dapat jawaban instan gitu ya. Apalagi zaman sekarang nih ya, di era digital yang semuanya serba instan. Jadi kalau ada masalah, maunya Tuhan jawab sekarang instan gitu ya. Tapi seperti Habakuk dia tahu itu lama sekali menunggu jawaban Tuhan, tapi tetap dia berterima kepada Tuhan ya. Iya, ini Roma 8 ayat 28, satu ayat favorit juga mungkin bagi teman-teman yang hafalnya. Oke, mungkin ini sudah habis tanggapan untuk bagian pertama ini. Kita akan lihat bersama dengan Kak Kris kembali dan juga Kak Sandra melihat pasal 2 ayat 2-4 juga. Kalau di dalam firman Tuhan berbunyi demikian, kita baca bersama-sama ayat 2 dikatakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan ditangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan dikabulkan kesudahannya. Amin. Dari 3 ayat itu sudah kita baca bersama-sama. Kalau saya bertanya kembali ke Kak Kris nih, mengapa di 3 ayat ini Habakuk diperintahkan oleh Tuhan untuk menuliskan setiap penglihatan dan firman dari pada Tuhan itu yang dilihatnya? Kenapa harus dituliskan? Ya, mungkin yang saya dapatkan, kenapa dia diharapkan oleh Tuhan untuk menulis penglihatan itu dalam loh. Karena pada saat masa itu sekali lagi bangsa Yehuda ini kehilangan kepercayaan pada Tuhan dan mereka menjadi tidak setia. Dan melalui loh ini Nabi Habakuk dipanggil untuk mengingatkan bangsa Yehuda bahwa Allah itu masih ada, Tuhan itu masih ada. Dan melalui loh ini adalah sebagai istilahnya itu supaya Nabi Habakuk itu tidak mengalaminya sendiri, tapi membagikannya pada bangsa Yehuda pada saat itu sih. Iya. Ya, jadi ketika Tuhan menyuruh Habakuk menuliskan, ini harapan Tuhan ya, supaya orang-orang Israel, orang-orang Yehuda dapat juga membaca setiap firman dan tulisan yang difirmankan oleh Allah kepada mereka gitu. Nah, di sini juga berkaitan dengan penglihatan nih teman-teman. Apa sempat menggali
kapan penglihatan dari ayat 3 ini terjadi? Ini mungkin dari Kak Sandra ya, silakan Kak. Penglihatan ini terjadi waktu Habakuk itu berdoa, seperti yang tadi sudah dikatakan Kak Kris, kan berdoa di loteng. Nah, ketika berdoa dengan kusyuk, lalu ada penglihatan itu, gitu Kak Roma. Oke. Nah, ini terjadinya, gitu, masa terjadinya, apakah kita sedikit menggali lebih dalam ya? Masa terjadinya, apakah sempat diteliti juga mungkin dari Kak Kris? Masa terjadinya. Kalau di ayat 3 dikatakan penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi akan segera menuju kesulitannya. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu sebab sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Jadi masa dari nubuatan ini akan menjadi. Ya, kalau yang saya dapatkan sih penglihatan ini bercerita bahwa untuk bangsa Yehuda menanti, meskipun pada masa itu mereka itu mengalami kesulitan dalam penindasan, tapi Tuhan mau supaya melalui Nabi Habakuk untuk mereka menanti masa kebebasan atau pemulihan itu terjadi. Jadi memang mereka belum mengalami, masih berupa penglihatan. Belum ya. Belum. Ya. Sepertinya Habakuk ini melihat masa yang di depan mata. Tapi bagi kita yang membaca sekarang, itu kita melihat ke masa yang lebih jauh lagi, lebih di depan. Ya, betul Pak. Jadi sifatnya nubuatan ini bisa dikatakan berlapis. Dilihat dari masa yang akan terjadi. Pas mereka akhirnya dibuang ke Babel, akhirnya kembali lagi. Sampai juga generasi yang akan datang di masa kedatangan Kristus pertama kali dan juga nanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, kalau boleh dipermudah, Habakuk melihat penindasan masa kini. Tetapi kita yang membaca, yang tahu Alkitab, kita melihat penindasan dosa untuk seluruh masa. Ketika nanti dosa itu akan dihancurkan oleh Allah dan kita akan menunggu, walaupun sekarang kelihatannya kok ya kenapa orang-orang yang berdosa ini dibiarkan Tuhan terus-menerus gitu. Bahkan di masa sekarang pun kita melihat ya, banyak orang-orang yang berdosa, kita selalu mengeluh kapan Tuhan orang-orang ini akan dihukum gitu ya. Ya, ada masanya nanti Tuhan akan menghukum. Mungkin belum sekarang. Jadi ini untuk semua masa ya. Jadi sangat laku. Nubuatan ini sudah terjadi di masa ini dan juga akan terjadi di masa yang akan datang. Sampai Tuhan nyatakan keadilannya. Tapi yang pasti akan datang. Pasti. Iya. Nggak mungkin nggak datang. Cuma tinggal tunggu waktu aja. Ya. Oke. Nah, kita masih berkutik di 3 ayat yang kita gali ini ya. Ayat 4, ayat yang favorit ini bagi teman-teman sahabat-sahabat. Silakan ketik di kolom komentar. Apa artinya orang benar akan hidup oleh percayanya? Mungkin bisa ke Kak Sandra dulu. Oh, itu kutipan dari Ibrani juga. Ibrani disebutnya tentang percaya akan hidup oleh iman. Di rumah satu itu jelas juga Bu. Ya, dikutip oleh Paulus. Kak Sandra? Oke. Yang ayat orang benar akan hidup oleh percayanya ya? Percayanya. Ya. Ayat 3. Oke. Ya. Artinya yang aku tangkap di sini itu orang kan hidup harus living by faith, not by sight. Jadi nafas hidup orang percaya itu dari imannya. Karena tanpa iman itu ya akan berjalan gitu aja. Tapi bahkan lebih cenderungnya ke arah kekhawatiran. Tapi ketika orang percaya sama Tuhan, benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sungguh-sungguh, walaupun keadaan apapun, seperti yang kalau misalnya di ayat ini kan lebih cenderung kondisi Yehuda yang panik karena dihukum Tuhan lewat bangsa Kasdim. Dan juga berlaku untuk zaman sekarang pun kadang kan kita hidup
penuh dengan kepanikan, apakah besok akan resesi atau seperti apa, atau keadaan dunia bagaimana setelah pandemi. Tapi ketika kita bisa percaya sama Tuhan, benar-benar menyerahkan hidup sama Tuhan, kita itu berjalan dengan iman yang didasarkan kepada Tuhan. Gitu. Ya, bukan pada keadaan ya, tetapi Betul. Pak Kris ingin menambahkan gimana? Iya. Juga sepakat. Enggak, saya sih cuma ingin menambahkan aja. Selain daripada Nabi Habakuk ini kan kita diingatkan ya dari cerita ini mengenai Yusuf ya. Dimana belief system dari Yusuf ini yang membuat dia tegak menghadapi segala hal yang terdapat di dalam Kejadian 50 saya bacakan juga. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah Yahweh telah mereka-rekanya untuk kebaikan Yusuf. Jadi teman-teman yang ingin saya tambahkan adalah ini tidak hanya diri aku ya. Belief system itu yang disampaikan. So kita ini pengaruhi sama apa yang kita yakini. Kalau iman kita benar, pasti perbuatan kita akan benar. Tapi kalau imannya nggak benar. Itu aja sih yang kita tambahin. Oke, terima kasih ya Kak Kris ya. Nah, ini kita berangkat ke pelajaran apa nih dari 3 ayat yang sudah digali malam hari ini. Mungkin ke Kak Sandra aja, sebelum kita masuk ke aplikasi. Ya, yang aku pelajari dari ketiga ayat ini tuh lebih ke berjalan dalam iman dengan melihat dengan mata rohani, bukan sekedar melihat dengan mata jasmani. Tapi juga nggak cuman itu, tapi kita juga berusaha terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kalau dilihat di bagian ukirlah pada loh-loh itu kan juga bisa berbicara tentang kita mencatat apa yang kita dapatkan, lalu kita bisa share ke orang-orang sekitar kita supaya apa yang kita dapatkan itu bisa kita bagikan ke orang lain yang belum mengenal Tuhan, dan biar bisa jadi berkat juga untuk banyak orang. Itu sih. Ya, seperti Habakuk ya, ditulis supaya orang lain juga bisa membaca. Betul. Oke. Ya, oke, kita akan sama-sama mengaplikasikan firman Tuhan yang sudah kita temukan, yang sudah kita gali, akan siap kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, sebelum itu, saya mau bertanya nih ke Pak Kris dan juga Kak Sandra, pernah nggak mengalami hal yang seperti yang dialami oleh Habakuk? Yang menunggu mungkin jawaban Tuhan atas teriakan ketika kita minta tolong pada Tuhan. Tuhan seakan-akan diam. Ya, gimana nih Pak pengalamannya? Pernah nggak? Ya, pernah sih. Soalnya saya yakin apa yang saya sharingkan semua juga pernah mengalami, di mana mengenai sekolah, mengenai jodoh, kadang cocok sama anaknya, nggak cocok sama orang tuanya, kadang cocok sekolahnya, kadang cocok sama gurunya, kan seperti itu ya. Ya, mungkin itu bisa. Pernah ya Pak? Pernah. Ya. Tapi sempat nggak seperti Habakuk menuduh Tuhan, Tuhan nggak denger ya, aku udah teriak-teriak minta tolong, Oh Tuhan iya, jawab. ini bagus pertanyaannya. Jadi dulu ya dalam proses itu kan sebagai anak muda sebelumnya pasti protes. Generasi instan sekarang kan sesuai nggak, mereka jadi protes. Nah, kita nggak lihat progresifnya itu hanya kita lihat hanya prosesnya, dan kita jadi protes karena nggak sesuai. Oke. Ya, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya dengan Kak Sandra nih. Setelah tadi belajar 2 pasal dari Habakuk, Nabi yang bertanya-tanya kepada Tuhan, sikap apa nih yang bisa Kak Sandra contoh dari Nabi Habakuk? Ya, sikap yang bisa dicontoh, aku lebih mencontoh sikap Habakuk. Boleh bertanya, tanya Tuhan kenapa. Ada masanya kan sebagai manusia kita down terus bertanya-tanya, Tuhan ini kenapa? Tapi Habakuk itu mau bertanyanya itu kepada orang yang tepat. Tadi seperti yang dikatakan Roma dan Bu Yulia juga. Bertanyanya itu kepada orang yang tepat, bukan asal bertanya keluar atau mencari pelarian keluar ketika ada masalah. Terus
juga dalam penantiannya itu Habakuk itu mau sabar, tetap sabar menunggu jawaban Tuhan. Terus juga setelah tahu jawaban dari Tuhan itu nggak terus Habakuk ngeyel mau semau-maunya sendiri, tapi Habakuk mau kembali memuji Tuhan lagi setelah mendapat jawaban. Itu yang aku dapat. Iya, memuji Tuhan. Amin. Ini pujian kepada Tuhan juga ya. Iya. Pasal 3 dapatkan dua pujian yang lebih bagus lagi ya, teman-teman yang bisa gali sendiri. Oke, aplikasinya ini apa Pak? Kak Kris dan Kak Sandra berdua. Oke. Aplikasinya sih kita catatan di sini ada 4 ya. Pertama, kita meyakini kairos, acceptance, waiting, believe, sama istilah. Dimana Nabi Habakuk untuk kita menerima apa Tuhan daulatkan atas hidup. Tanpa penerimaan terus pasti mengeluh. Jadi terima dulu. Kemudian tunggu kairos itu. Tapi kita alami, tunggu. Jangan menyerah. Pertolongan saja. Dan berikutnya ini percaya. Karena tidak ada jalan, tetap percaya. Karena sesungguhnya jalan. Nah, yang terakhir share. Kalau kita tidak pernah ditolong, bagikan. Karena jadi kita sudah ditolong, tapi belum ditolong Tuhan. Kalau hari ini merasa seperti itu, saya seperti itu. Oke, itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Kris ya. 4 hal ya. Nunggu kairosnya Tuhan, jangan menyerah, percaya dan bagikan apa yang kita dapatkan dari jawaban Tuhan. Nih, dari Kak Sandra. Ya, kalau aku yang pertama living by faith not by sight. Itu, terus yang kedua jawaban Tuhan itu kan ada ya, tunggu dan tidak. Kalau misalnya jawabannya ya, ya bersyukur. Kalau tunggu, ya belajar sabar untuk menunggu jawaban Tuhan. Kalau tidak, belajar mengikhlaskan karena Tuhan pasti punya rencana yang lain untuk kita. Terus juga sharing juga salah satunya, dan belajar lebih dalam lagi mengenal Tuhan supaya ketika kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan itu kita akan lebih peka sama maunya Tuhan itu seperti apa. Jadi tidak jalan sendiri tapi berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang jadi aplikasiku. Ya, sama-sama ya aplikasi teman-teman. Sharingnya, bagian sharingnya ada dua-duanya. Jadi siap untuk sharing setelah ini ya. Oke, gimana dengan Sobat Sabda yang udah join malam hari ini? Ya, ini ada tadi Ibu Una sesuai judul perikop Habakuk 2 bahwa orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu setia dan adil dalam segala perbuatannya. Ya, terima kasih Bu. Secara teori kita benar-benar tahu nih, cuman prakteknya kadang-kadang nggak sabar ya. Kita udah tahu Tuhan pasti setia, tapi faktanya kita nuduh-nuduh Tuhan. Kenapa Tuhan? Berapa lama gitu Tuhan? Ya, terima kasih Bu udah diingatkan bahwa Tuhan itu setia. Ya, dari Pak Daniel, dalam keadaan apapun kita harus tahu bahwa jika kita mengasihi Tuhan, maka apapun yang terjadi Tuhan turut bekerja dalam. Oh, ini tadi sudah ya, dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ini dari Buna lagi, paralel dengan PB Ibrani 10 ayat 37 tentang mendatangkan Tuhan. Ya, terima kasih Bu sudah menambahkan ayatnya. Ya, ada satu respon dari Bu Deborah, pikirlah pada Lolo itu luar biasa. Tuhan pakai teknologi terbaru saat itu untuk menuliskan firman-Nya. Wah, tuh teknologi termodern pada saat itu menulis di atas logam itu. Nah, sekarang mungkin menulis di format. Tuh. Ya, supaya dilihat orang, jadi dilihat oleh follower kita juga. Ya, ini ada tanggapan dari Ibu Lani. Halo Ibu Lani, selamat malam.
memang berjalan bersama Tuhan tidak menjamin kita sampai dengan tepat, tapi sampai di tempat yang tepat. Wow, bagus banget Bu. Itulah proses Tuhan. Jadi kita nggak boleh protes. Bu, nggak apa-apa kok protes, Tuhan nggak takut kok. Tuhan senang kita protes. Yang penting kita tidak menoleh ke kanan ke kiri ke orang lain, tapi menoleh ke Tuhan ya. Ya, betul Bu. Kita harus belajar sabar, gitu ya. Karena di zaman sekarang ini semuanya kita kalau nggak sabar kita sudah buka situs aja kalau dalam 5 detik tidak keluar situsnya langsung pindah ke tempat lain ya. Nah kali ini sekalipun mungkin sudah menunggu 5 jam atau 5 hari atau 5 minggu jawaban Tuhan, mungkin tetap harus sabar. Oke, tanggapan dari Puspita, saya sangat tertarik dengan ayat 4. Oh iya, dengan ayat 4, pasal 2. Karena ayat ini menunjukkan bagaimana kehidupan orang benar, yaitu oleh percayanya. Di beberapa versi kata percaya juga diartikan teguh dan setia. Kalau suka mencari ya di beberapa versi yang ada. Thank you. Dan satu tanggapan terakhir dari Ibu Deborah, Tuhan selalu menjawab doa umat yang berseru kepadanya. Namun seringkali kita maunya jawaban seperti yang kita mau. Jadi kita berprasangka Tuhan nggak jawab doa kita ya, karena Tuhan menjawab sesuatu sebenarnya. Jadi ya, kali mungkin kita ya, bagi orang bertanya punya prasangka, sebenarnya dalam bagian itu Tuhan punya rencana. Bisa saja dia menanti waktu yang tepat untuk memberikan jawaban doa yang kita minta. Banyak satu pertanyaan terakhir dari Bulani. Iya, tolong tanya Bu, kenapa ya kadang kita bisa percaya, tapi kadang kok bisa ragu? Apakah karena iman kita yang abdal, atau karena faktor apa ya Bu? Nah ini mungkin Pak Chris mau jawab nih Pak. Kenapa kadang kita bisa percaya, tapi kenapa kadang iman kita lagi down? Gimana caranya kita up terus gitu maksudnya ya? Ya, terima kasih. Wah, ini jadi sesi konseling. Ya, kalau pandangan kami dari konselor yang jelas, kita perlu menerima dulu bulan ini. Dengan menerima membuat kita itu lebih tenang. Jadi kalau sudah menerima seperti yang disampaikan tadi, bagaimana dengan hubungan kita? Sebenarnya iman ini kan yang up dan down ini kan tinggal mau saat teduh. Suaranya agak susah didengar Pak. Oh ya, sebenarnya menurut saya imannya yang up dan down, tapi mood manusianya. Wow. Manusianya ini down. Bisa karena ya tadi antri di McD lama banget, akhirnya emosi, bawa utang, gitu. Mas Inde tahun berkumpul, berdoa, kenapa tidak ada pelatihan, net di Jawa, ambeien, apa tanda-tanda. Jadi sebenarnya yang apa imannya menurut saya, manusianya. Menurut kita ini yang kita salah. Kita menjawab ya. Ya memang, tapi memang iman kita bisa kadang ragu, ya tidak selalu iman kita gitu ya, selalu dari Tuhan. Ada kalanya iman kita memang lemah, gitu ya. Ada kalanya iman kita tidak kuat. Tadi Pak Chris sempat menyebutkan ya, kalau kita dengan Tuhan, maka kita faktornya itu lebih cepat gitu ya. Kalau kita jauh dari Tuhan ya pasti kita tergoda, ragu-ragu dengan keadaan, situasi, apalagi kalau situasinya tidak seperti yang kita inginkan, gitu ya. Ya, kalau Sandra gimana Sandra? Kenapa iman kita kadang up and kadang down? Kalau menurut saya itu karena dosa bawaan sih Bu. Jadi kan ketika manusia jatuh dalam dosa itu kan karena lebih mementingkan jasmaninya. Jadi dan juga lebih melihat ke situasi keadaannya, tapi kurang percaya sama
rencana Tuhan. Nah itu tadi yang apa? Karena dosa lebih melihat apa yang keadaannya terjadi di sekitarnya. Jadi apa kadang bisa down itu kalau pas lihat secara jasmani. Tapi ketika sudah mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan lagi, baru kita bisa up lagi. Itu kalau dari saya. Berarti harus sering-sering dengar kebenaran Tuhan ya. Kalau kita harus rajin PA. Betul. Ikut terus Pak. Iya. Ini ada jawaban dari Bu Una. Iman itu keputusan, bukan perasaan. Wah, betul banget Bu. Tapi kita sering diganggu sama perasaan ya. Oke, ini ada juga dari Pak Dania. Sebenarnya pasti iman itu loh. Nanti balik ke lagi Pak. Nah, ya nanti baca dari Ibrani 1 ya Pak. Ayat 11 ayat 1. Ya, pada definisi iman. Bisa studi kata nanti ya Pak tentang kata iman. Iya. Alkitab Saga sudah menyediakan semua. Silakan nanti ketik Ibrani 11 ayat 1. Ya, gimana Roma? Udah belajar apa di malam ini? Oke, ya. Ya, ini mungkin jarang sekali ya dibaca oleh banyak generasi zaman sekarang ini. Tapi saya sungguh bersyukur gitu ya. Ketika merayakan Natal Desember, dapat sekali itu nggak secara tertulis disampaikan tentang perbuatan Kristus, tentang apa, tentang sempurna waktu dan juga semua apa yang dikatakan kepada Tuhan itu jadi satu kelegaan bagi saya gitu, bahwa Tuhan pasti berusaha menjawab doa saya, pasti memberikan rencana yang terbaik dalam hidup saya meskipun tidak sekarang gitu atau ada nanti, tapi Tuhan pasti gunakan. Apalagi ini menjelang Natal gitu ya, satu jawaban yang sangat tidak langsung dijawab gitu, masalah iman Kristus ini menumbuhkan saya gitu ya tentang iman saya di dalam Kristus, dan juga tadi hidup dalam iman itu tadi bukan hanya hidup di dalam iman, tapi menghidupi iman tersebut. Gitu. Jadi kita nggak berjalan dengan iman yang bukan, tapi kursi dari resen. Ya, terima kasih Sandra, tadi sudah dikasih penjelasan ya bagaimana Habakuk seperti kita juga big picture-nya Tuhan. Kalau kita melihat big picture, melihat bahwa apapun yang terjadi di hadapan kita, Tuhan tidak berhenti, Tuhan tidak dia selalu melingkar gitu ya. Cuman kita yang perlu sabar menunggu karena kita kadang tidak siap menunggu jawaban dari Tuhan. Ya, dan dari Pak Fir saya melihat satu pelajaran yang menarik karena kita harus refleksi dan kita melihat diri kita sendiri, apakah kita yang salah sebenarnya. Kenapa kita menunggu terlalu lama? Karena Tuhan ingin kita ngerti gitu ya. Tuhan ingin kita mudeng gitu. Nah, sering kitanya yang nggak mudeng sehingga kita yang berteriak-teriak. Berapa lama lagi Tuhan gitu, kayak pandemi sekarang ini. Tuhan berapa lama lagi nih pandemi akan berakhir gitu ya. Saya yakin banyak sekali orang saat ini menunggu seperti takut menunggu jawaban Tuhan. Dan mungkin banyak yang sudah berteriak-teriak pada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menjawab kesulitan yang sedang kita alami? Tapi percayalah dari tadi yang kita sudah bicarakan bersama-sama, kita adalah orang percaya dan kita orang yang beriman. Iman kita bukan karena keadaan, iman kita bukan karena perasaan, bukan karena ibunya, tapi iman kita akan ada berdasarkan kepada pribadi Kristus ya, yang setia, Allah yang setia. Dari sini di Habakuk ini pakai kata Yahweh, artinya Yehova, bukan Elohim tapi Yehova. Jadi itu Allah yang pribadi yang mengenal kita secara pribadi, yaitu Kristus ya, yang nanti akan mati bagi kita dan dia saat itu ya. Tapi sekarang kita sudah melihat Kristus sudah mati bagi kita dan dia hidup bagi kita, dan sekarang kita harus hidup bagi dia. Ya, terima kasih banyak teman-teman untuk pelajaran yang sangat penting hari ini. Bukan hanya keadaan Habakuk saja, bukan keadaan kita sekarang saja, tapi nanti Tuhan pasti akan setia dan menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan, dan mereka yang jahat pasti beruntung. Jangan khawatir, belum saatnya saja, tapi nanti suatu ketika kita akan melihat
kebenaran pasti menang. Ya. Oke, so thank you banyak Pak Kris, Kak Sandra yang sudah join sebagai guest kita malam hari ini. Dan terima kasih malam hari ini untuk kehadirannya. Kita akan menutup bersama-sama di dalam doa. Saya minta Pak Kris ya, Pak, disampaikan kita. Ya, mari teman-teman kita berdoa untuk kita. Allah Maha Besar yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu kami mengucap syukur untuk pendalaman bersama yang telah kami lakukan. Kiranya setiap firman yang kami dengar, setiap masalah dalam hidup dapat kami lewati dan firman-Mu. Kiranya firman-Mu kita dan kami. Berkati kami semua, pejabat sabda, berdoa Tuhan memberkati yang luar biasa telah IG bagi kami. Itu terus satu kami yakin Tuhan dan memberkati istirahat kami. Amin. Salam, ayo PA. Salam, ayo PA. Terima kasih, Tuhan berkati. Kak Kris, Kasan. Minggu depan silakan join lagi. Kita akan terus mengadakan IOPA di jam yang sama, setengah 8 sampai setengah 9. Dan kalau ada teman-teman yang ingin rindu sebagai guest kita di lain kesempatan, silakan nanti DM juga admin dari IOPA, nanti kita akan follow up lebih lanjut. Dan teman-teman, minggu depan kita akan ketemu seperti janji kita tadi di awal, kita akan membahas pasal tentang Natal, yaitu Yesaya pasal 7, fokusnya ayat 10 sampai 17, dan Yesaya pasal 9. Jadi 2 pasal besok, Yesaya 7 dan juga pasal 10. Itu teman-teman yang ingin membaca kembali kitab Habakuk sekali dulu bisa, ya. Tidak sampai 60 ayat, bisa nanti digali kembali Habakuk pasal 1, pasal 2 dan juga mungkin pasal 3-nya. Silakan